orang yang mau menerima sulitnya hidup karena dosanya. Sedikit pula orang yang mau menerima sempitnya, sedihnya hidup karena dosanya. Hanya sedikit orang yang menyadari itu. Sedikit. Bahkan banyak orang ketika sakit justru malah menyalahkan yang lain. Ketika sakit menyalahkan orang lain, menyalahkan makanan dan lain sebagainya. Begitupun ketika ada sulitnya hidup menyalahkan karena sial, karena apes, karena kurang hoki dan lain sebagainya. Banyak di antara kita yang seperti itu. Ya, hanya sedikit yang menyadari ini semua karena dosaku, ini semua karena kesalahanku. Sedikit orang yang memahami. Dan itulah sedikit di antara yang paling sedikit yang akan Allah selamatkan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, orang yang selamat kemudian adalah sedikit di antara yang paling sedikit. Siapa yang paling sedikit itu? Orang yang menyadari kesalahannya. Jika dia belum sadar akan kesalahannya, itu tanda orangnya sedang tidak waras. Karena orang waras itu sadar dengan kesalahan. Namun orang yang tidak waras, gak pernah menyadari kesalahannya. Begitu ya teman-teman ya. Orang yang tidak waras tidak pernah menyadari kesalahannya. Tuh. Maka ayo kita sama-sama belajar. Yuk bismillah, semoga room ini sebagai jalan, sebagai wadah untuk kita untuk belajar menjadi orang-orang yang waras. Pengen jadi orang yang waras? Pengen jadi orang yang bahagia? Yuk kita harus bisa menundukkan diri kita sendiri. Kita harus akui kesalahan kita. Karena apa? Allah itu mencintai pendosa yang mengaku dirinya salah, mengakui kesalahannya, lalu bertobat. Daripada orang soleh yang tidak merasa dirinya punya salah. Itu teman-teman. Jadi pendosa yang mengakui dirinya punya salah lalu bertobat itu jauh lebih Allah cintai daripada orang soleh yang merasa dirinya tidak punya salah. Kita adalah kumpulan para pendosa yang sedang belajar menjadi hamba yang baik. Maka ayo sedikit demi sedikit kita perbaiki semuanya. Ya, akui kesalahan kita, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, bertobat yang sungguh-sungguh. Gitu ya teman-teman ya. Ya sebelumnya sedikit info ya. Saat ini kita live ada di 2 akun. Satu akun Ibnu Sina, satu juga Ibnu Sina. Namun yang satu akun yang ini adalah akun yang baru. Kalau ini akun yang lama. Jadi kita saat ini live di 2 akun ya teman-teman ya. Begitu ya teman-teman ya. Bismillah, semoga Allah limpahkan kebaikan keberkahan untuk kita semua. Ya, satu saudaraku, ketika kita menyikapi hidup, kita akui kesalahan, kita akui dosa, itu akan lebih nikmat hidupnya. So, orang berebut salah itu jauh nikmat daripada orang berebut benar. So, ketika dalam rumah tangga ada pertikaian, berebut benar pasti berantem. Namun ketika berebut salah akan melahirkan kelapangan dada. Maka ayo, hidup itu bukan berebut benar. Hidup itu untuk berebut salah. Ketika ada masalah dalam hidup, inilah kesalahanku. Ketika ada kesulitan dalam hidup, inilah dosaku. Ketika adanya penyakit, inilah kesalahanku. Ayo, kita belajar seperti itu teman-teman. Karena dengan kita belajar seperti itu, insya Allah akan membuat hati kita lapang. Lapangnya hati kita membuat imun tubuh kita baik, organ tubuh kita baik. So, orang kalau hatinya sempit, muncul dendam, muncul amarah, muncul kebencian, muncul macam-macam. Yang nanti jantungnya jadi bergejolak. Bergejolaknya jantung menjadi penyakit hipertensi. So, orang-orang yang punya penyakit darah tinggi, apa sih penyebabnya? Karena ketidakmampuan dalam menata hatinya. Ia senantiasa kalah dengan hawa nafsunya yang melahirkan amarah dalam dirinya, emosi dalam dirinya, kesombongan dalam dirinya, dendam dalam dirinya. So, nggak ada orang yang hipertensi itu penyabar, nggak ada. Orang yang hipertensi itu pasti lemah kesabarannya karena Pak senantiasa kalah dengan amarahnya, kalah dengan egoisnya, kalah dengan emosinya, kalah dengan dendamnya. Nggak ada orang yang hipertensi itu orangnya penyabar, orangnya woles gitu, orangnya tuh penyabar, orangnya tenang, orangnya kalem, enggak. Orang yang terkena hipertensi, ya gak jauh dari emosional, amarah, sombong, dendam. Kalau dia hanya fokus cari obat penurun darah tinggi, sedangkan sifatnya tidak diperbaiki, ya mau sampai kapanpun gak bakalan sembuh. Apalagi kalau tidak mengakui kesalahan. Enggak, saya kan darah tinggi gara-gara keturunan, saya kan darah tinggi gara-gara ini, itu, dan lain sebagainya. Tetap aja teman-teman,
Jangan salahkan di luar tubuh kita, salahkan diri kita. Kalau kita udah tahu orang tua kita darah tinggi, kemudian kita darah tinggi, karena boleh jadi ada sifat yang sama yang kita ikuti. Kalau udah tahu sifat orang tuanya ada kesalahan, jangan ikuti kesalahan itu. Kita harus meninggalkan sifat yang tidak baik supaya tidak terkena penyakit keturunan, supaya tidak terkena penyakit warisan. Ya, karena banyak di antara kita ketika terkena penyakit, apalagi penyakit keturunan, secara medis namanya penyakit genetik, udah nerima aja, nggak ada solusi lain. Bahkan dijadikan alibi, ya kan saya sakit gara-gara keturunan, saya kan sakit gara-gara keturunan. Ingat, tidak ada sesuatu yang terjadi pada diri kita kebetulan. Lantas kalau Anda tahu penyakit Anda gara-gara keturunan, apakah Anda tega mewariskan penyakit itu kepada anak Anda? Apakah Anda rela penyakit itu diwariskan kepada anak keturunan Anda? Orang tua macam apa yang tega mewariskan penyakit kepada anak? Ingat teman-teman, orang tua macam apa yang tega mewariskan penyakit kepada anak? Orang tua macam apa? Ya, itu ya teman-teman ya. Makanya hayu saudaraku semua yang dirahmati Allah, para pecinta, para perindu Rasulullah, para pencari cintanya Allah, kita sama-sama belajar, jadilah orang yang baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Berbuat salah akan melahirkan ketenangan daripada berbuat benar. Ya, so, rumah tangga kalau berbuat benar, berantem terus isinya. Karena tidak ada yang mau mengalah. Semuanya pengennya benar, gak ada yang mau mengalah. Makanya hayu, latih diri kita, akui kesalahan kita. Ingat, sakit gerbangnya adalah dosa. Sulitnya hidup gerbangnya adalah dosa. Sempitnya hidup gerbangnya adalah dosa. Maka ayo, akui kesalahan kita, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, inilah jalan sembuhnya. Karena hanya dengan kesadaran akan kesalahan, pertolongan itu akan datang. Kalau kita nggak sadar akan kesalahan kita, bagaimana pertolongan itu akan datang? Adanya salah itu akui kesalahan. Bukan malah mengelak, bukan malah beralibi. Adanya salah kepada Allah, akui kesalahan. Ya, akui kesalahan. Apapun penyakit kita disebabkan karena dosa-dosa kita. Ya. Sebagaimana siapa? Sabda daripada Rasulullah SAW. Tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Penyebab dari sakit adalah dosa. Gerbang utama dari sakit adalah dosa. Gerbangnya dosa, sifat perilaku perbuatan kita. Maka karena adanya sakit itu, karena adanya kesalahan dari sifat perilaku perbuatan kita. Ya. Ketika kita memahami penyebabnya adalah sifat kita sendiri, perilaku kita sendiri, perbuatan kita sendiri, maka ayo akui kesalahannya, bertobat kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itu tanda orang yang paham dengan teguran. Ya, namanya ditegur itu harus sadar. Orang ditegur nggak sadar-sadar, maka sampai kapanpun hidupnya akan ditegur oleh Allah. So, ibu lagi di kamar, suami lagi di kamar. Ya, suami dipanggil, ayah nggak sadar, ayah nggak sadar, ayah nggak sadar, ayah nggak sadar. Semakin keras lagi. Kalau nggak sadar-sadar, baik sampai kapanpun akan ditegur terus teman-teman. Ya, jadi penyakit itu tidak akan sembuh ketika teguran itu kita sendiri tidak sadar kalau ini adalah teguran. Meskipun bentuk daripada penyakit adalah cinta dan kasih sayang Allah. Kenapa Allah tegur kita? Karena Allah tahu dampak buruk dari sifat perilaku perbuatan kita yang tidak baik akan berdampak kebangkrutan untuk kita di akhirat. Maka mari saudaraku semua yang dirahmati Allah, para pecinta, para perindu Rasulullah, para pencari cintanya Allah, akui kesalahan kita. Itulah gerbang utama untuk mendapatkan kesembuhan. Akui kesalahan kita, itu adalah gerbang utama untuk menjemput kesembuhan. Akui dulu kesalahan kita. Akui. Ya. Pak Ustadz, kalau kita nggak tahu kesalahan kita gimana? Belajar supaya tahu. Belajar supaya tahu. Makanya di room ini, mari sama-sama kita belajar supaya kita tahu kesalahan kita yang mana sih penyebab penyakit kita. Dosa kita yang mana sih penyebab sulitnya hidup kita. Perbuatan yang mana sih yang menjadikan kesengsaraan hidup kita. Inilah pentingnya belajar. Ya, satu saudaraku, Allah ciptakan tubuh manusia, tidak ada yang kebetulan. Allah ciptakan tubuh manusia dengan kesempurnaan yang sangat luar biasa. Bahkan manusia disebutnya miniaturnya bumi, karena apa yang Allah ciptakan di luar manusia, semuanya ada di dalam diri manusia.
Allah ciptakan bumi, manusia tercipta dari saripati bumi. Allah ciptakan air, di dalam tubuh kita dipenuhi banyak air. Allah ciptakan angin, Allah jadikan pula setiap hembus nafas kita adalah angin. Allah ciptakan api, bahkan tubuh kita memiliki energi panas. Ketika kita gosokkan, panas. Ya, ada lagi api amarah dan lain sebagainya. Apapun yang Allah ciptakan di luar tubuh manusia, semuanya ada di dalam diri manusia. Bahkan ketika di Al-Quran surat Ar-Rahman disebutkan, ketika dua lautan bertemu, mereka bagikan ada dinding pembatas. Yang satu sama lain tidak saling menyentuh. Begitupun di dalam tubuh kita, ada lautan, samudera kulit. Di mana kulit kita satu sama lain tidak saling bersentuhan. Kulit yang mana itu? Lihat. Bagi teman-teman yang kulitnya sawo agak matang sedikit. Ya, di sini ada garis teman-teman. Ada garis, di mana garis ini memisahkan antara kulit yang tipis dan kulit yang tebal. Kulit yang agak gelap dan kulit yang agak putih. Ini tidak ada yang kebetulan. Bahkan bukan hanya di sini garisnya. Di sini juga ada garisnya. Di sini juga ada garisnya. Mata kita ada garisnya. Telinga kita ada garisnya. Leher kita ada garisnya. Semua dipenuhi dengan garis. Ya, semua dipenuhi dengan garis. Bahkan jika garis pada tubuh manusia itu dihitung, jumlahnya ada 114 garis. Sebagaimana 114 Al-Quran. Maka garis dalam tubuh kita adalah sesuatu yang luar biasa kalau kita mau mempelajarinya. Termasuk garis sidik jari kita. Miliaran manusia di muka bumi ini, tidak ada satupun yang sidik jarinya sama. Bahkan garis yang terdapat pada telapak tangan kita, ini pun memiliki makna yang sangat luar biasa. Di mana setiap jari kita terdapat ruas jari. Di mana setiap titik ruas jarinya ketika kita hitung jumlahnya dari kelingking sampai ibu jari ada 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Begitupun garis telapak tangan kita. Sob, teman-teman lihat garis telapak tangan kita. Ini membentuk angka. Ini angka 8, ini angka 1. Ini pun sama. Ini angka 1, ini angka 8. 18, 81. Jika dijumlahkan 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Dan lihat pula jari jemari kita. Ini membentuk lafaz Arab bagi teman-teman yang paham kaligrafi. Ini adalah alif. Ini adalah lam. Ini adalah lam. Ini adalah ha. Alif lam lam ha. Dibaca apa? Allah. Ini pun sama. Alif lam lam ha. Dibaca Allah. 99 Asmaul Husna. 33 kalimat tasbih. Apakah kebetulan? Tidak. Yuk. Dari hal yang ini. Kita akan belajar dari mana penyebab penyakit kita. Dari mana kesalahan kita, dari mana perilaku kita, dari mana sifat kita, dari mana perbuatan kita, penyebab penyakit ini. Ya, diawali dari satu ilmu yang sangat luar biasa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, pasti akan mengenal Tuhannya. Ayo kita kenali diri kita. Ternyata Allah ciptakan garis-garis di dalam tubuh kita itu tidak ada yang kebetulan. Ini semua memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Karena ilmu Allah itu luas, saudaraku. Bahkan disebutkan, andaikan lautan sebagai tintanya, pohon sebagai penanya, 7 lautan tinta tidak akan pernah habis untuk menulis ilmu-ilmu Allah, untuk menulis kalam-kalam Allah. Tidak akan pernah habis. Nah, lalu untuk siapa ilmu itu? Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nur. Cahaya yang berlapis-lapis. Kepada siapa cahaya itu diberikan? Kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Yuk, semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah kehendaki, yang mampu menerima dan mampu memahami ilmu yang sangat luar biasa ini. Di mana ilmu membaca alam dalam tubuh kita adalah ilmu yang sangat luar biasa. Jauh sebelum adanya ilmu medis, ilmu ini sudah diajarkan. Begitu terjadi perang perang dunia, waktu khilafah dihancurkan, ilmunya dicuri oleh dunia barat sehingga terjadilah ilmu medis, teman-teman. Ya. Jadi sebetulnya ilmu ini udah ada sebelum adanya ilmu medis. Ya, ilmu ini ditulis oleh Ibnu Sina, kemudian dijabarkan lagi oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan lain sebagainya. Ilmu yang sangat luar biasa. Andaikan lautan sebagai tintanya, pohon sebagai penanya, tidak akan pernah habis untuk menulis kalam-kalam Allah, untuk menulis ilmu-ilmu Allah. Ya, lantas untuk siapa ilmu itu? Allah berfirman, nurun ala nur. Ilmu adalah cahaya yang berlapis-lapis. Kepada siapa Allah berikan? Kepada hambanya yang Allah kehendaki. Maka ayo kita sama-sama belajar. Ya, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar untuk menjadi apa? Menjadi orang yang lebih baik lagi dengan melihat, membaca. Ingat Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu, apa perintahnya? Bacalah. Iqra, bacalah. Apa yang harus kita baca? Apa yang harus kita baca? Bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Kita harus bisa membaca diri kita. Kita harus bisa membaca sekitar kita. Kita harus bisa membaca langit kita. Kita harus bisa membaca dunia kita. Baca.
baca diri. Kenapa Allah titipkan penyakit ini? Tidak ada yang kebetulan. Kenapa ini terjadi pada diri kita? Tidak ada yang kebetulan. Ya, sebagaimana tadi garis-garis dalam tubuh terdapat 114 garis, 33 kalimat tasbih, 99 asmaul husna. Ingat kalam Allah. Ya, dan banyak sekali teman-teman. Ya, banyak sekali teman-teman. So, yang pertama yang harus kita pelajari, garis yang paling utama adalah garis di leher. Ya, garis di leher. Ini garis yang paling utama. Karena garis ini adalah batas antara dunia dan akhirat. Antara hidup dan mati. Orang punya garis di tangan. Di sini nggak ada tangannya, masih bisa hidup. Orang punya garis di lutut, punya garis di paha. Nggak punya kaki, orang masih bisa hidup. Nggak punya tangan, orang masih bisa hidup. Namun orang kalau nggak punya leher, antara dunia dan akhirat. Antara hidup dan mati. Nah, penyakit dari leher ke atas disebutnya wilayah dunia. Apapun penyakit yang terjadi di tubuh kita dari leher ke atas, penyakit yang disebabkan karena perkara urusan dunia. Dunia itu apa? Keinginan, harapan, angan-angan yang berlebih. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang berlebih. Itu penyakit yang disebabkan karena urusan dunia. Kemudian, penyakit dari leher ke bawah. Penyakit dari leher ke bawah, apapun penyakitnya, ya baik yang terdapat pada tangan, pada pundak, pada dada, pada perut, pada kemaluan, pada kaki, itu penyakit yang disebabkan karena urusan akhirat, yaitu berkaitan dengan ibadah dan ruhani kita. Barakallah. Ya, itu karena urusan akhirat, berkaitan dengan ibadah dan ruhani kita. Jadi apapun penyakit yang terdapat dari leher ke bawah, itu semua disebabkan karena ibadah kita, karena akhirat kita, karena ruhani kita. Penjabarannya seperti apa nanti kita jabarkan ya. Kemudian tubuh kita dibagi lagi menjadi dua. Garisnya sangat jelas teman-teman. Garisnya sangat jelas di sini. Ya, di sini ada garis bahkan sampai ke bawah. Garisnya sangat jelas. Di mana garis ini memisahkan antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, memisahkan sebelah kanan dan sebelah kiri. Apapun penyakit yang terjadi pada tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kanan, disebutnya hablum minan nas rahmatan lil alamin. Penyakit yang disebabkan karena hubungannya dengan manusia dan alam semesta. Kemudian jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kiri, penyakit yang disebabkan karena apa? Hablum minallah, karena hubungannya dengan Allah, berkaitan dengan dosa. Maka ayo kita lihat penyakit kita di wilayah mana, penyakit kita di bagian tubuh yang mana. Di bagian kaki berarti perkara akhirat. Kaki ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Apapun penyakit yang terjadi pada kaki kita, dari mulai pangkal paha kita, lutut kita, betis kita, tumit kita, kemudian telapak kaki kita sampai jari jemari kita. Apapun penyakit yang terjadi pada kaki kita, itu disebabkan karena akhirat kita, itu karena ibadah kita. Karena ruhani kita. Namun kaki ada dua saudaraku. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan disebutnya hablum minan nas rahmatan lil alamin. Orang yang terkena sakit pada kaki sebelah kanan, apapun nama penyakitnya, apapun jenisnya, dimanapun posisinya, disebabkan karena adanya silaturahim yang rusak. Maka siapapun yang punya sakit pada kaki sebelah kanan, ayo segera perbaiki silaturahimmu. Dengan siapa silaturahim itu rusak? Mungkin dengan orang tuamu, mungkin dengan mertua kita, mungkin dengan saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kita. Mungkin ada silaturahim yang rusak. Maka segera perbaiki silaturahimnya. Segera perbaiki silaturahimnya. Jika silaturahimnya sudah diperbaiki, ternyata belum sembuh, berarti bukan dari silaturahim penyebabnya. Boleh jadi kakinya pernah dipakai untuk membunuh makhluk-makhluk Allah tanpa menyebut asmanya. Menyakiti makhluk Allah, merusak makhluk Allah, memfitnah makhluk Allah, menzolimi makhluk Allah. Itu juga bisa jadi penyebabnya. Ya, waalaikumsalam untuk semuanya. Ya, nah, itu teman-teman. Lalu bagaimana jika yang sakit kaki sebelah kiri? Kaki itu di bawah leher disebutnya akhirat, sebelah kiri disebutnya hablum minallah. Perkara akhirat yang hubungannya dengan Allah. Adanya perjalanan hidup yang melahirkan dosa. Adanya perjalanan hidup yang melahirkan dosa. Baik itu dosa kemunafikan, kemusyrikan, kezoliman, maksiat, zina. Ada lagi dosa riba dan lain sebagainya. Adanya dosa yang merusak hubungan kita dengan Allah. Maka siapapun yang memiliki masalah sakit pada kaki sebelah kiri, ayo segera bertobat memohon ampun kepada Allah. Ya,
segera bertobat, memohon ampun kepada Allah. Karena adanya perjalanan hidup yang melahirkan dosa. Baik itu dosa kemusyrikan, kemaksiatan, kezoliman, kesombongan, ada lagi dosa riba. Itu teman-teman. Dan hanya sedikit di antara yang paling sedikit yang akan Allah selamatkan. Siapa yang sedikit itu? Orang yang sadar, yang mengakui kesalahannya, mengakui dosa-dosanya. Karena Allah lebih cinta kepada pendosa yang mengakui kesalahan daripada orang soleh yang merasa dirinya tidak punya salah. Yuk, kita termasuk bagian yang mana? Menganggap diri kita orang soleh nggak punya salah, atau menganggap diri kita sang pendosa, kemudian akui kesalahan. Kita mau pilih yang mana? Pilihan ada pada diri kita sendiri. Ya, apapun penyakit kita, penyebabnya adalah dosa kita. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, tidak ada yang kebetulan dalam catatan takdir kita. Tidak ada yang kebetulan. Maka mari saudaraku, jadikan room ini sebagai wadah untuk kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan sampai sakit kita membuat terugi dunia kita, apalagi bangkrut akhirat kita. Ayo. Lantas, bagaimana dengan penyakit-penyakit yang lain? Penyakit yang ada di kepala, katakanlah vertigo, katakanlah migrain, dan lain sebagainya. Dari mana datangnya? Sifat apa penyebabnya? Perilaku apa penyebabnya? Perbuatan apa penyebabnya? Ingat, segala penyakit dari leher ke atas disebutnya penyakit dunia. Karena urusannya perkara dunia. Orang vertigo. Vertigo itu apa? Kepalanya pusing. Ketika ia membuka mata, ruangannya berputar. Ketika ia memejamkan mata, berkurang putarannya, berkurang pusingnya. Mata adalah jendela dunia. Kenapa ditegur matanya? Kenapa? Karena matanya selalu melihat segala sesuatu oleh keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Ketika tetangganya punya kulkas, dia pengen punya kulkas. Ada tetangganya pengen punya ini, dia pengen lebih baik daripada itu. Ketika dia lagi sedang pengen punya sesuatu, ternyata tetangganya punya lebih dulu, dia jadi iri. Dia jadi dengki dan lain sebagainya. So, orang-orang yang terkena penyakit vertigo, apa kabar sudut pandang dunianya? Keinginan, harapan, angan-angan dunia yang melalaikan. Bahkan saking lalainya, ketika nguap aja nih. So, orang-orang yang terkena vertigo, renungkan. Apa kabar Anda ketika lagi nguap? Orang yang lalai karena keinginan, harapan, angan-angan dunia, nguapnya pasti lebar banget. Nguapnya pasti mulutnya lebar banget. Nguap. Bahkan sampai bunyi klik pada telinganya. Ya, bahkan sampai bunyi klik pada telinganya. Ingat secara medis, penyakit vertigo disebabkan karena adanya sumbatan angin pada telinga. Nah, orang yang lalai, saking banyaknya, saking penginnya keinginan, harapan, angan-angan dunia, nguapnya aja sampai lalai. Saking lalainya sampai lebar banget mulutnya. Padahal Rasulullah bersabda, tutuplah mulutmu. Karena ketika nguap engkau buka mulutmu, setan akan masuk lewat mulutmu. Makanya hati-hati. Ya, orang yang nguap suka nguapnya lebar banget tuh, nguap, nguap lebar banget, pasti bunyi klik telinganya. Dan bunyi klik itu angin tersumbat di dalam telinga. Tersumbatnya angin membuat penyakit, salah satunya vertigo. Ya, jadi siapapun yang sedang mengalami penyakit vertigo, ayo kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Jangan lagi sudut pandang itu hanya melulu tentang perkara dunia. Keinginan, harapan, angan-angan dunia. Itulah yang menyebabkan penyakit-penyakit vertigo. Ya, itu yang menyebabkan penyakit vertigo. Maka siapapun yang pengen sembuh dari penyakit vertigo, tundukkan keinginan, harapan, angan-anganmu. Ya, ini bukti nyata. Buka mata pusing, tutup mata berkurang fungsinya. Jendela dunianya dimatiin. Jangan jendela dunia terus yang dikedepankan. Sob, jendela akhirat dibuka. Ya, jangan ada iri, dengki, keinginan, harapan, angan-angan berlebih kepada harta, kepada dunia. Kita hidup di dunia. Kita boleh memiliki dunia, kita boleh mengatur dunia. Namun dunia adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Bahkan digambarkan manusia itu boleh punya toilet, boleh merawat toilet, boleh mengindahkan toilet, namun manusia bodoh yang mencintai toilet. Itu teman-teman. Ya. Jadi jangan tempatkan dunia itu dalam hati, sehingga hati dipenuhi keinginan, harapan, angan-angan, menjadikan dirinya lalai. Apapun melihat segala sesuatu keinginan, harapan, angan-angan mulu. Kasihan pasangannya. Kasihan
anak-anaknya. Bahkan berawal dari itu akhirnya menjadikan ucapan-ucapan yang penuh dengan keluh kesah. Saya mah ada gini, dia mah kayak gitu, gitu teman-teman. Maka yuk saudaraku semua yang dirahmati Allah, barakallah saudaraku, barakallah. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, siapapun yang pengen sembuh dari penyakit vertigo, ayo tutup jendela duniamu, bukalah jendela akhiratmu, tundukkan keinginan harapan angan-angan duniamu, dan gantilah dengan akhiratmu. Lalu kalau udah terlanjur seperti itu gimana? Bertobat. Memohon ampun kepada Allah karena terlalu banyak nafsu dunianya. Apakah dengan tobat aja cukup? Jika Allah sudah menghendaki sembuh, satu butir nasi bisa jadi jalan sembuh. Seteguk air putih bisa jadi jalan sembuh. Bisa juga diikhtiarkan dengan jari kita yang sangat luar biasa. Yuk, teman-teman, siapapun di sini yang sedang pusing, yang sedang sakit kepala, yang sedang vertigo, dan lain sebagainya. Yuk, jari kanan kita adalah jari yang sering kita pakai untuk bersahadat. Apalagi kalau tauhid kita, iman kita lurus, tidak ada kemusyrikan, tidak ada menduakan Allah. Jari kita tuh dahsyat untuk pengobatan, teman-teman. So, kalau nggak percaya gini teman-teman, yang suka pusing kepalanya, yang lagi vertigo, yuk, maaf ya, ini ada garis antara rambut dan kulit. Ya, ini kan ada batas nih, batas antara rambut dan kulit. Yuk tekan dengan jari telunjuk kita, tekan seperti ini, ikuti garisnya, ikuti, kemudian arahkan di depan telinga. Ketika sudah di depan telinga, agak ditekan, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu tarik. So, seketika bagian kepala, bagian pundak sebelah sini langsung seger, langsung hangat, bahkan keluar keringat. So, vertigo, sumbatan angin keluar. So, kalau nggak percaya praktekin. Kalau nggak percaya praktekin. Jari telunjuk kita tempelkan di antara garis rambut dan kulit, ya. Ini adalah garis rambut, ikuti garisnya, ikuti, ditekan, ya, ikuti. Begitu di depan telinga, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tekan dan keluarkan. So, seketika kepala bagian sini langsung enteng, pundak bagian sini langsung hangat. Kalau nggak percaya praktekin. Sok dipraktekin teman-teman. Dipraktekin. Siap, nggak apa-apa. Sok dipraktekin. Udah dipraktekin belum? Sok praktekin dulu. Udah dipraktekin belum? Bentar ya. Udah dipraktekin belum? Sok dipraktekin. Udah, langsung hangat nggak? Langsung enteng nggak kepalanya? Langsung segar nggak badannya? Sok. Begitupun telinga sebelahnya. Telunjuk antara garis dan kulit, arahkan, ikuti garisnya. Ya, kemudian begitu di depan telinga, pencet, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tarik. Ya, tuh, langsung hangat, langsung segar, bahkan pusing-pusing hilang. Gitu teman-teman. Ya. Udah belum? Udah set tapi ada rasa mual. Nah, ini yang harus kita bahas, ya. Ketika kita tekan itu langsung seger teman-teman. Langsung seger badannya, langsung enteng badannya. Namun ketika ada rasa mual, kemudian ada rasa apa namanya nggak enak, langsung pusing dan lain sebagainya, berarti karena adanya masalah, ya. Maka ketika ada rasa mual, sok dicek langsung telapak jari jemarinya dingin nggak. Saya tanya yang langsung merasakan mual, pegang pegang jari jemarinya dingin nggak, pegang telapak kakinya dingin nggak. Yang langsung merasa mual, langsung pusing, harusnya kan segar, badannya langsung hangat, itu reaksi normal. Namun kalau ada yang merasa pusing, bahkan mual, sok pegang jari jemarinya dingin nggak? Jari jemarinya dingin nggak? Pegang pula telapak kakinya, dingin nggak? Sok, dingin nggak teman-teman? Ada yang dingin nggak? Ya. Kalau dingin itu disebabkan karena apa? Adanya air liur setan. Dari mana datangnya air liur setan? Rasulullah bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Yuk, yang merasakan dingin pada ujung jari jemari, telapak kaki pada dingin, yuk mulai saat ini jangan biasakan makan dan minum dalam keadaan dengan tangan kiri. Kemudian yang kedua, dari mana datangnya? Makanan minuman yang terbuka di malam hari dimakan lagi esok harinya. Itu nggak boleh teman-teman. Misal contoh, anggap aja ini sebuah makanan ya. Anggap aja ini sebuah makanan.
Martabak katakanlah, kita beli martabak malam-malam. Kita makan 1-2 potong, nggak habis. Kita biarkan terbuka di meja. Besoknya dimakan lagi, udah nggak boleh. Kenapa? Karena boleh jadi adanya virus, bakteri, ada binatang, dan lain sebagainya. Makanya kalau ada makanan dan minuman yang terbuka di malam hari, jangan dimakan lagi esok hari. Namun kalau kita ingin makanan yang tidak habis, kita pengen makan lagi esok hari, maka simpanlah dengan baik. Simpanlah dengan baik. Ya, itu datangnya yang pertama, yaitu dari elur setan disebabkan karena makan dan minum dengan tangan kiri. Yang kedua, makanan minuman yang terbuka di malam hari. Dan yang ketiga, dari mana datangnya? Makanan minuman yang buruk namanya. Ya, makanan dan minuman yang buruk namanya. Itu teman-teman. Contoh, bakso setan, mie setan, kemudian apalagi namanya es pocong dan lain sebagainya. Makanan dengan nama yang buruk itu tidak boleh dimakan dalam agama kita. Ya, makanan dengan nama-nama buruk itu tidak boleh dimakan. Kulu kalam ad-doa, setiap ucapan adalah doa, nama juga doa. Ya, dah. Nah, lalu bagaimana? Ini kan ada yang bertanya nih, meskipun tulis komentarnya ditutup oleh TikTok. Bagaimana cara mengeluarkan air liur setan? Nah, bagaimana cara mengeluarkan air setan? Begitu mudah teman-teman. Cara mengeluarkannya, yuk teman-teman praktekin. Seketika tubuh langsung hangat, langsung sendawa, badan langsung segar. Cara mengeluarkan air setan dalam tubuh kita. Bagaimana cara mengeluarkannya? Yuk. Kita pegang seperti ini teman-teman. Pegang pundaknya seperti ini. Pegang, ikuti ya. Yang di sini ikuti, yang di sini juga ikuti. Yang mempraktekkan pasti langsung merasakan. Ya, ikuti. Pegang pundaknya seperti ini. Ya, setelah dipegang, pejamkan matanya. Tarik nafas dari hidung perlahan. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Tarik nafas lagi perlahan. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sampai badan kita terasa hangat. Tarik nafas sekali lagi. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Kemudian ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Teman-teman tarik nafas yang panjang dari hidung. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah 1 kali dalam hati, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut, lalu buka matanya. Dah. Setelah itu, pencet pundaknya, lalu tarik. Lihat videonya, pencet pundaknya, lalu tarik. Ini ya, pencet pundaknya, lalu tarik. Udah. Sekarang pundak satu lagi, pencet tarik. Jangan dianggap sepele terapi ini. Sok, rasakan efeknya yang sangat luar biasa. Udah. Kalau udah, sekarang lipat daun telinganya. Lipat daun telinga seperti ini. Ya, lipat. Jangan kaget kalau sakit. Lipat. Setelah itu cubit punggung tangannya. Cubit itu dipencet, diputer. Itu namanya cubit. Ya. Cubit punggung tangannya. Agak keras dikit ya. Kemudian cubit pula pergelangannya, dalam hati tetap ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun sampai ke lengan. Kemudian cubit tangan satunya lagi, punggung tangannya, tetap ya, dalam hati ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun sampai ke lengan. Udah sampai ke lengan, sekarang maaf ya, saya angkat kaki saya ya. Maaf, bukan berarti tidak sopan, maaf ya. Nah, ini pergelangan kaki ya. Pergelangan kaki itu cubit. Nah, di pergelangan kaki dicubit, bagian depan dicubit. Oke. Sekarang bagian dalam dicubit, bagian luar dicubit. Ya. Agak keras ya, nanti rasanya enak, peres. Ya. Sekarang kaki satunya. Cubit kaki satunya. Pergelangan, bagian depan, bagian luar. Dah. Sekarang dalam hitungan 1, 2, 3. Siapa yang langsung sendawa? Ya, siapa yang langsung sendawa? Siapa yang langsung hangat badannya, segar badannya, keluar anginnya? Siapa sok? Hilang ngantuknya, langsung hangat. Ya. Hangat enggak? Langsung sendawa? Ada di sini di room ini ada yang langsung sendawa? Sendawa, alhamdulillah langsung hangat.
Langsung hangat badannya. Nggak apa-apa. Karena efek normalnya itu badan hangat, keluar keringat hangat, sendawa, kemudian ngantuk hilang, keluar anginnya, gitu. Itu efek normalnya. Emang ada efek yang tidak normal? Ada. Dia keluarnya bukan keringat hangat, dia keluarnya keringat dingin. Badan bukan segar tapi merinding. Itu efek yang nggak normal. Dia bukan sendawa tapi mual. Dia bukan segar tapi ngantuk, nguap. Nah, ini ada yang efeknya kayak gitu. Dari mana datangnya? Itu tadi, air liur setan. Dari mana datangnya air liur setan? Rasulullah bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan, jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Karena makan dan minum dengan tangan kiri, makan minum bersama dengan setan. So, apa ciri-cirinya air liur setan itu? Setelah terapi ini, pegang telapak kakinya. Dingin nggak? Kalau yang telapak kakinya dingin, berarti ada air liur setannya. Kemudian ujung jari jemari, pegang. Dingin nggak? Pegang pula daun telinga. Langsung dingin nggak? Pundaknya dingin nggak? Kalau langsung dingin, berarti ada air liur setannya. Tuh ya. Bisa dipraktekkan ke orang lain? Bisa banget. Bisa. Gimana caranya? Ya Allah sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepadanya. Kalau untuk diri sendiri, yang mengharap doa kepada diri hamba. Namun kepada orang lain, yang mengharap doa kepada dirinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tarik pundaknya sambil ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lipat daun telinganya, cubit punggung tangannya, pergelangannya, sampai ke lengannya, cubit pula telapak kakinya. Pergelangan kakinya. Tuh. Nanti langsung orangnya yang lagi masuk angin, sok langsung seger badannya. Yang biasanya masuk angin, suka mabuk perjalanan, lakukan terapi ini. Insya Allah tidak ada lagi masuk angin, tidak ada lagi mabuk perjalanan. Karena di room ini udah banyak banget orang yang sembuh dari mabuk perjalanan. Yang tadinya setiap kali melakukan perjalanan, masuk angin, mual, mabuk perjalanan, alhamdulillah sekarang udah nggak ada mabuk perjalanan lagi teman-teman. Ya, banyak. Bahkan yang tadinya gampang masuk angin, badan mudah lelah, dikit-dikit ngantuk saat bekerja, saat aktivitas, sok lakukan terapi ini. Badan jadi segar, penuh dengan semangat. Tuh teman-teman. Sok, enak gak badannya? Setelah terapi ini tadi enak gak badannya? Ya, silakan. Enak gak badannya? Setelah melakukan terapi ini, langsung enak gak badannya? Barokallah semua ya, barokallah. Saya sering praktek terapi angin, alhamdulillah tidak mabuk lagi melakukan perjalanan, alhamdulillah. Ya, enak kan? Tuh, ini bukti teman-teman. Allah titipkan kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Melainkan Allah nyuruh kita tobat, perbaiki penyebab, bukan ngobatin. Maka siapapun yang sakit di room ini, jangan sibuk cari obatnya, perbaiki penyebabnya. Karena ibarat kata tubuh kita adalah rumah. Jika atap kita bocor, jangan sibuk cari ember, cari baskom. Sibuk perbaiki atapnya yang bocor, atapnya yang rusak. Jangan dikeluhkan efek dari atap bocor, sofa jebol, meja berantakan, lantai basah. Jangan dikeluhkan efeknya. Karena mengeluhkan efek tidak ada manfaatnya apa-apa. Ya, makanya orang sakit, efeknya apapun jangan dikeluhkan efeknya. Karena tidak akan mempengaruhi apa-apa. Yang akan ada adalah keluh kesah. Allah berfirman, Allah bersama dengan orang yang sabar. Allah menambah nikmat kepada orang yang bersyukur. Azab Allah sangat pedih kepada orang yang kufur. Tuh, Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 8788. Semakin mengeluh, semakin ditambah kesulitannya. Maka orang kalau sakit ngeluh, bukannya sembuh, malah ditambah kesulitannya. Baik sulit berobatnya, sulit ikhtiarnya, sulit kehidupannya, ditambah kesulitannya. Ya. Jadi jangan keluhkan efeknya, jangan. Namun perbaikilah penyebabnya. Hanya orang lucu, udah tahu atapnya rusak, sibuk cari ember, sibuk cari baskom. Setiap kali hujan ember, baskom mulu yang dicari. Atapnya yang rusak nggak pernah diperbaiki, maka sampai kapanpun bocor itu akan tetap terjadi. Begitupun penyakit dalam diri kita. Kalau kita hanya sibuk cari obat ke sana kemari, namun penyebabnya tidak diperbaiki, sama saja nggak akan menemukan sembuh. Yang ada hanya buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, buang biaya. Tak teman-teman. Amin ya Allah. Amin. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya sibuk cari obatnya, namun tidak memperbaiki penyebabnya. Ya, dari sini paham teman-teman? Sembuh itu bukan masalah obat, sembuh itu bukan masalah ikhtiar, sembuh itu terletak pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena jika Allah menghendaki sembuh, satu butir nasi saja bisa jadi jalan sembuhnya. Seteguk air putih saja bisa jadi jalan sembuhnya. Itu jika Allah menghendaki sembuh. Jika Allah belum menghendaki sembuh, harta dijual, warisan dijual, sawah dijual, rumah dijual, kendaraan dijual. Udah habis semua hartanya. Namun Allah belum meridhoi sembuh. Ya nggak bakal sembuh. Nggak bakal sembuh. Ya. Bagaimana menghilangkan penyakit dari ketakutan, trauma, jadi sakit kepala di pelipis? Betul. Trauma itu adalah keadaan jiwa. Ketika kita tidak mampu memaafkan diri sendiri, ketika kita tidak mampu dalam mengendalikan diri sendiri. Trauma itu udah kaitannya dengan darah. Darah itu berkaitan dengan sifat. Darah disebut dengan ruh. Maka poin yang paling utama adalah perbaiki masa lalunya dengan cara memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri dan bangunlah mental block. Apa yang kita traumakan, apa yang kita takutkan. Misal contoh, kan ada fobia ya, trauma atau fobia itu hampir mirip ya. Ada orang takut dengan aroma duren. Nah, kalau di majelis kami, apa yang jadi ketakutan, kita minta maaf kepadanya. Duren, maafin aku ya, karena selama ini aku suudzon sama kamu. Aku selalu menuduhmu dengan aromamu membuat aku mual, membuat aku pusing. Sekarang kita bersahabat, jadilah teman, jadilah nikmat untuk diriku, wangi untuk hidungku. So, minta maaf seperti itu. Udah nggak trauma lagi dengan duren, udah nggak takut lagi dengan aroma duren. Bahkan orang-orang yang takut dengan duren sekarang sudah berdamai dengan duren, bahkan sudah menjadi pecinta duren. Begitupun dengan trauma. Ya, begitupun dengan trauma. Apalagi trauma ditipu dengan orang. Yuk, doakan kebaikan pada orang itu. Doakan kebaikan dan pandailah diri kita untuk memaafkan diri sendiri. Itu teman-teman. Ya. Pandai untuk memaafkan diri sendiri. Memaafkan keadaan itu obat, teman-teman. Memaafkan keadaan itu obat. Teman saya ada aksema. Selepas kematian ibunya, keluar aksema seluruh tubuhnya. Aksema itu apa, teman-teman? Bahasa Indonesianya apa ya? Karena apa namanya? Aduh. Beda ini suka beda nama. Bentar ya. Error HP-nya. Bentar. Bentar ya. Penyakit kulit. Oh, eksim. Gini teman-teman. Punya teman terkena penyakit eksim. Ya kalau di kita namanya eksim. Ya. Terkena penyakit kulit namanya eksim setelah kematian orang tuanya. Bentar ya. Ya. Gini teman-teman. Segala penyakit yang berkaitan dengan kulit itu berkaitan dengan sifat. Maksudnya gimana? Kulit. Penyakit yang ada di kulit itu ada dua. Yang datangnya dari luar kulit dan datangnya dari dalam kulit. Segala penyakit yang ada di luar kulit, ya, segala penyakit di luar kulit, itu penyakit yang disebabkan karena kurang pandainya kita dalam menjaga kebersihan. Sedangkan penyakit yang munculnya dari dalam kulit, itu karena adanya sifat. Disebutkan dalam kitab Thorikus Shifa, kulit adalah tabiat dari seekor binatang yang namanya kera. Kera ini memiliki sifat, yaitu serakah. Siapapun orang, siapapun kita, jika ada sifat serakah dalam tubuh kita, maka pasti akan ada penyakit pada kulitnya. Mungkin setelah ibunya meninggal, orang tuanya meninggal, ada sifat serakah dalam dirinya yang menjadikan dirinya menjadi gatal. Serakah itu dari mana? Misal berebut warisan dan lain sebagainya. Ya, pencinya miring. Ya, misal berebut warisan dan lain sebagainya. Itu disebabkan apa? Itu penyebabnya. Makanya orang yang memiliki sifat serakah pasti akan muncul gatal-gatal pada tubuhnya. Pasti teman-teman. Sebagaimana kera atau monyet. Monyet itu kalau hobinya setiap hari garuk-garuk, gatal. Kenapa? Karena dia sifatnya serakah. Jadi apapun yang Allah ciptakan di luar tubuh manusia, semuanya ada dalam diri manusia. Sok, sifat monyet ada nggak dalam diri kita? Serakah. Serakah itu apa? Sederhana. Makan, tangan kanan pegang sendok sama nasi, tangan kiri pegang mendoan, pegang kerupuk, masuk dua-duanya. Ngambil lauk paling banyak, ngambil lauk paling besar, itu serakah namanya. Sifat serakah akan melahirkan penyakit kulit. Sok, salah satunya gatal, apapun jenisnya.
Ya, apapun jenisnya, penyakit gatal itu disebabkan karena adanya sifat serakah. Ketika hari ini sudah dapat rezeki 100.000, ngeluh, merasa kurang 100.000, itu pun sifat serakah. Ya, apakah jerawat juga termasuk? Ya, jerawat juga termasuk. Ya, makanya tadi ya, tadi ya, penyakit itu di mana posisinya itu tergantung dari dosa kita, tergantung dari kesalahan sifat perilaku perbuatan kita. Makanya tadi diajarkan di awal ya, leher ke atas itu wilayah dunia, leher ke bawah wilayah akhirat. Penyakit dari leher ke atas, penyakit yang disebabkan karena perkara urusan dunia. Sedangkan penyakit dari leher ke bawah, penyakit yang disebabkan karena perkara urusan akhirat. Gitu ya, penyakit karena urusan akhirat. Lalu bagaimana kalau beradanya di tengah-tengah, yang adanya di leher, seperti tiroid, terjadi di leher. Segala penyakit yang ada di leher, baik itu radang tenggorokan, baik itu panas dalam, kemudian ada lagi amandel, kemudian ada batuk, ada tiroid, ada kelenjar getah bening, gandongan dan lain sebagainya. Segala penyakit yang ada di leher. Leher disebutnya batas antara dunia dan akhirat. Leher disebutnya wilayah Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah simbol anak yang soleh. Leher adalah batas antara dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Adanya kita di dunia, kita dilahirkan oleh orang tua kita. Adanya kita di akhirat, kita meninggalkan warisan, yaitu anak keturunan kita. Jika ada sikap perilaku perbuatan ucapan yang nyakitin orang tua, yang nyakitin anak, pasti akan muncul penyakit pada lehernya. Pasti teman-teman. Jadi orang sikapnya, perilakunya, perbuatannya, ucapannya nyakitin ibunya, menggores luka pada hatinya, mertuanya, bapaknya, sok akan muncul penyakit pada leher, meskipun paling ringan yaitu batuk. Begitupun menyakiti hati anak, membanding-bandingkan anak dengan anak orang lain, membentak-bentaknya, memarahinya dengan bahasa-bahasa yang buruk, sok orang tuanya nggak lama lehernya pasti sakit. Itu penyakit yang ada di leher. Karena boleh jadi ada sikap, perilaku, perbuatan, ucapan kita yang menggores luka hati orang tua, menggores luka hati mertua. Hati-hati, menggores luka hati anak. Itu bisa jadi penyebabnya. Dan yang paling bahayanya lagi, ketika kenyataan tak seindah harapan, ia kecewa dengan keadaan, mengeluh kepada Allah, menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah tidak baik, menganggap Allah jahat, sok muncul kelenjar getah bening. Karena kelenjar getah bening adalah penyakit paling parah yang ada di leher. Nah, penyebabnya adalah ketidakmampuan diri kita menerima tataran takdir, mengeluh dengan keadaan, menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah tidak baik, menganggap Allah jahat, karena dia merasa dia udah ikhtiar berjuang mati-matian. Namun ketika kenyataan tak seindah harapan, akhirnya mimpi jadi bumerang. Akhirnya kecewa sama Allah. Sok kelenjar getah bening. Maka orang yang terkena kelenjar getah bening mau operasi puluhan kali pun, ketika dia tidak mengakui kesalahannya, tidak sembuh teman-teman. Namun tetap ya, sembuh itu ada dua, sembuh berkah dan sembuh istidraj. Sembuh berkah itu sembuh diiringi dengan keimanan dan ketaatan. Sedangkan sembuh istidraj, sembuh apa bahasanya, azab yang dibalut dengan kebahagiaan. Seakan-akan sembuh, padahal itu adalah istidraj teman-teman. Hati-hati. Ya, hati-hati saudaraku, hati-hati. Dari sini paham? Ya, penyebab penyakit kita adalah dosa kita sendiri. Lantas bagaimana cara menyembuhkan penyakit yang ada di leher? Baik itu batuk, batuk, kemudian radang tenggorokan, panas dalam, tiroid, kelenjar, dan lain sebagainya. Semua penyakit yang ada di leher. Bagaimana jalan sembuhnya? Mohon ampun kepada Allah akan adanya dosa-dosa kepada orang tua dan anak. Lalu yang kedua, wujud nyata, minta maaf langsung ya, ke orang tua atau mertua jika masih hidup. Jika orang tua dan mertuanya sudah tidak ada, maka mohon ampun kepada Allah akan dosa-dosanya kepada orang tua dan mertuanya. Kemudian minta maaf pula kepada anak. Hei, kita tuh sering melakukan kesalahan pada anak loh. Sering. Ketika suami istri berantem di hadapan anak, itu kesalahan. Sok gak pakai lama anaknya amandel. Adanya anak kecil amandel karena orang tuanya sering berantem di depan anak. Sok, anak kecil yang punya amandel, apa kabar orang tuanya? Berantem terus rumah tangganya. Bahkan berantemnya di depan anaknya. Sok, anaknya pasti amandel. Anaknya pasti punya batuk yang gak sembuh-sembuh dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Ya, paham di sini? Kemudian setelah melakukan itu, adakah ikhtiar yang bisa dilakukan? Tetap sehebat apapun ikhtiar, semahal apapun obat,
Jika Allah belum meridhoi sembuh, tidak akan mungkin sembuh. Maka poin paling utama, perbaiki dulu kesalahan. Lalu memohon kepada Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu, ya Allah. Hamba mohon kepadamu, di sisa usia hamba, berilah hamba kesempatan untuk sembuh. Sembuh yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu. Maka bimbing langkah kaki ini, ya Allah, untuk mendapatkan sembuh yang berkah darimu. Kalau Allah sudah membimbing langkah kaki kita, andaikan sembuhnya harus dengan obat, Allah akan pertemukan dengan obat yang terbaik. Andaikan sembuhnya harus lewat dokter, lewat kiai, lewat ustadz, lewat habib, lewat terbal, pasti akan Allah pertemukan dengan yang terbaik. Salah satu yang terbaik itu apa? Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 69, yaitu madu. Sok, sering minum madu. Kemudian dalam kitab Tibun Nabawi disebutkan, salah satunya yaitu bawang putih. Sok, makan bawang putih. Ya mentah ya teman-teman ya. Makan bawang putih yang mentah. Sok. Amin ya Allah. Makan bawang putih yang mentah. Karena dalam kandungan bawang putih itu ada zat yang sangat luar biasa untuk masalah-masalah darah. Masalah-masalah penyakit organ tubuh. Luar biasa. Waalaikumsalam Bu Rita. Waalaikumsalam semuanya. Itu ya. Jadi makan bawang putih. Makan bawang putih yang mentah. Kalau nggak kuat yang mentah karena panas dan tahu, maka makanlah golden garlic. Tahu golden garlic? Banyak orang yang gagal paham. Golden garlic adalah harta karunia obat, teman-teman. Maka ketika teman-teman ke pasar, beli bawang putih, cari tuh bawang putih yang mau dibuang oleh pedagangnya, yang dianggap bawang busuk. Padahal itu adalah golden garlic, bawang yang matang alami, difermentasi alami. Warnanya kuning, kenyal. Ya. Terus aromanya menyengat, namun rasanya enak. Nah itu golden garlic. Kalau ke pasar beli bawang putih, cari tuh bawang yang mau dibuang sama pedagangnya. Itu harta karunia obat, namanya golden garlic. Kalau dengan golden garlic nggak kuat, bisa dengan black garlic. Ya, bawang putih yang difermentasi secara sengaja lebih dari 48 jam sehingga jadi apa namanya black garlic gitu. Ya, tuh sok kalau nggak bawang putih mentah, pakai golden garlic. Kalau golden garlic nggak bisa, pakai black garlic. Sok, murah, 2.000 dapat banyak. Nggak usah mahal-mahal. Ngapain cari obat yang mahal? Yang mahal nggak ada jaminan sembuh. Jaminan sembuh itu ketika Allah sudah meridhoi kita sembuh. Ya, jadi yang mahal tidak ada jaminan sembuh. Gitu ya teman-teman ya. Yuk teman-teman, jika teman-teman merasa room ini bermanfaat, jangan lupa disupport dakwahnya. Semoga majelis kita senantiasa Allah tinggikan cahayanya, Allah luaskan manfaatnya. Jangan lupa disupport. Bismillah, semoga bisa tercapai di angka 300.000 sebagaimana tugas harian kita. Dan ayo bagikan kepada saudara-saudara kita. Karena boleh jadi di luar